Wewenang adalah suatu bentuk kekuasaan, seringkali dipergunakan secara lebih luas untuk merujuk kemampuan manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari ciri-ciri seperti pengetahuan atau gelar seperti hakim. Terutama, wewenang formal adalah kekuasaan sah. Wewenang formal adalah tipe kekuasaan yang kita hubungkan dengan struktur organisasi dan manajemen. Kekuasaan itu berdasarkan pengakuan keabsahan usaha manajer untuk menggunakan pengaruh. Menurut pandangan klasik, wewenang datang dari tingkat atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang paling bawah. Menurut pandangan ini, manajer mempunyai hak untuk memerintah karena merasa dari tingkatan yang lebih tinggi dan karyawan mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintah karena merasa dari tingkatan yang lebih tinggi dan karyawan mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintah tersebut. Menurut pandangan ini, sudut pandang wewenang adalah penerima perintah, bukannya pemberi perintah. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Penerima perintah dapat menentukan apakah ia akan menerima perintah atau tidak. Sumber-sumber wewenang. 1. Sumber-sumber hukum. 2. Sumber tradisi kebiasaan. 3. Sumber pelimpahan, delegation. 4. Sumber rahmat dan hidayah Tuhan. Pengertian pendelegasian wewenang menurut Ralph C. Davis tahun 2001, 72, pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Elemen-elemen pendelegasian wewenang. Delegation of authority. Terdapat 3 elemen penting dalam pendelegasian wewenang, yaitu wewenang authority, tanggung jawab responsibility, dan akuntabilitas accountability. Tahapan dalam pendelegasian wewenang. Delegation of authority. 1. Penugasan pekerjaan. 2. Pemberian wewenang. 3. Menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas. Seni pendelegasian wewenang. A. Kesediaan pimpinan untuk mempercayai bawahan. B. Kesediaan pimpinan untuk membiarkan bawahan berbuat dan mengetahui kesalahannya. C. Kesediaan pimpinan untuk menerima dan memberikan gagasan dari dan kepada bawahan. D. Kesediaan pimpinan untuk melepaskan hak kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan tertentu kepada bawahan. A. Kesediaan pimpinan untuk mengadakan dan mempergunakan pengawasan yang luas. Hambatan dalam pendelegasian. Sullivan E.J. dan Decker, P.J. tahun 2004. 1. Hambatan pada pemberi delegasi. 1. Kurangnya pengalaman dalam mendelegasikan. 2. Rasa takut tidak disukai. 3. Perasaan tidak aman. 4. Rasa tidak percaya dengan staf bawahan. 5. Penolakan mengakui kesalahan. 6. Pemikiran bahwa mengerjakan sendiri lebih baik. 7. Sifat perfeksionis sehingga melakukan kontrol berlebihan. 8. Keterampilan organisasi yang kurang dalam menyeimbangkan beban kerja yang ada. Hambatan pada penerima delegasi. 1. Kurangnya pengalaman dan kompetensi. 2. Ketergantungan dengan atasan. 3. Menghindari tanggung jawab. 4. Kelebihan beban kerja. 4. Memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Hambatan pada situasi. 1. Hambatan pada situasi. 2. Tidak ada toleransi kesalahan. 3. Kebijakan tertuju pada satu orang. 4. Kekurangan tenaga. 5. Urgensi di mana tidak ada waktu untuk menjelaskan. 6. Kebingungan dalam tanggung jawab dan wewenang. Cara pendelegasian yang efektif. 1. Mengingat tujuan bisnis dan tim Anda, catatlah tanggung jawab utama, tugas, proyek, harapan, dan komitmen. 2. Prioritaskan
dan tentukan tanggung jawab yang harus Anda selesaikan sendiri. Ini akan tetap menjadi tanggung jawab Anda. 3. Penciptaan tanggung jawab yang masuk akal untuk Anda bagikan atau berkolaborasi dengan orang lain. 4. Identitas tanggung jawab yang dapat Anda delegasikan sepenuhnya kepada orang lain. Cara meningkatkan keterampilan delegasi. 1. Carilah cara untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan karir karyawan Anda dengan tujuan bisnis saat ini. Beritahu karyawan mengapa Anda mendelegasikan proyek, tugas, dan tugas kepada mereka. Merasa nyaman dengan gagasan bahwa karyawan Anda mungkin tidak melakukan pendekatan atau menyelesaikan tugas dengan cara yang sama seperti Anda. 2. Memperjelas tujuan penugasan, hasil kinerja, dan akhir waktu penyelesaian adalah penting dan memiliki beberapa manfaat. Karyawan yang diberi arahan yang jelas di awal akan dapat melihat gambaran keseluruhan. Hal ini juga akan menghilangkan kekhawatiran mereka mengenai perbedaan gaya kerja. 3. Saat Anda mendelegasikan tugas, Anda juga perlu mendiskusikan ruang lingkup setiap tugas dan memberikan semua informasi latar belakang yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan karyawan Anda. Selain itu, pastikan untuk menentukan materi dan anggaran yang tersedia bagi karyawan Anda, sehingga mereka memahami batasan-batasan dalam menyelesaikan tugas mereka. 4. Terakhir, sampaikan alasan Anda memilih untuk mendelegasikan tugas tertentu kepada karyawan tertentu. Jika penugasan tersebut mendukung tujuan karir jangka panjang karyawan atau menunjukkan bakatnya, katakan saja.